Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ayyatullahi wa talibat fi buyutikum wa awliya'ut tullab wa talibat fi buyutikum, para santri wali santri yang berada di rumah, para dewan asatidzah yang saya cintai dan saya hormati. Kita insyaallah fi hadil Fatrah al-Mubarakah, pada kesempatan yang insyaallah diberkahi ini, nabhatsu wa nata'allam durus ats-tsaqafah wal hadarah. Kita kembali akan mengungkap tentang hadarah dan tsaqafah. Kebanyakan para pemikir Islam pada hari ini kalau berpikir masalah peradaban sering hanya menerjemahkannya hadarah. Padahal dalam Islam peradaban itu satu kesatuan bainal hadarah wa tsaqafah, antara peradaban fisik dan peradaban psikis, namanya tsaqafah. Sehingga kalau kita sering bertemu dengan tokoh-tokoh ilmuwan, mau kemana ya ahi, mau kemana saudaraku, mau menghadiri taskif, asal tsaqafah yusakifu taskifan, berarti sedang menambah wawasan. Jadi kenapa peradaban Islam menjadi peradaban yang terbaik? Salah satu sebabnya adalah karena landasan Islam yang sangat kokoh, yaitu tauhid. Dasar tauhid ini yang menjadi akar. Kemudian tauhid ini tumbuh bercabang-cabang, dia akhirnya menjadi peradaban-peradaban. Jadi peradaban Islam dasarnya adalah tauhid. Kemudian karena Islam itu dinul ilmi, agama yang memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap ilmu, dari situlah muncul peradaban. Istilah peradaban itu lebih luas daripada kebudayaan. Kebudayaan itu bagian dari peradaban. Di dalam sejarah Islam dipahami bahwa peradaban Islam itu dimulai sejak zaman Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu agamanya sama. Hanya Islam yang dipahami Nabi Adam tidak selengkap Islam yang dipahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para nabi itu wa nahnu lahu muslimun, kami juga orang-orang Islam. Hanya Islam yang dibawa para nabi secara akidah sama, tauhidnya sama, hanya syar'inya, syariatnya berbeda-beda. Yang paling lengkap adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita perhatikan peradaban Islam, yang paling banyak dipahami orang-orang Islam hari ini dimulai dari bi'tsatur Rasul. Dibangkitkan, diangkatnya Rasul menjadi seorang nabi. Ketika membahas peradaban sebelum Rasul, lebih banyak pendekatan-pendekatan sejarah biasa. Padahal kalau kita orang Islam yakin 100% bahwa agama yang dibawa Rasulullah tauhidnya sama persis dengan yang dibawa
Nabi Adam alaihissalam. Perbedaannya pada sisi syariah. Sekarang kalau kita mulai peradaban pertama yang dibangun Rasulullah, tentu saya katakan akarnya sangat kuat karena tauhidnya. Kemudian berkembang dengan luar biasa karena Islam itu dinul ilmi, agama yang mementingkan sangat luar biasa ilmu pengetahuan. Sehingga muncullah ilmuwan pertama ya dalam sejarah peradaban. Dimulai dari para sahabat, berarti teman Rasul yang laki-laki, sahabiah yang perempuan. Dibayangkan di zaman Rasulullah ada seorang intelektual muda muslimah ya, ahli hadis dan periwayat hadis terbanyak ya, Aisyah radhiyallahu anha. Tidak bisa dibayangkan kalau zaman dulu sudah ada Mbahnya Kartini. Kalau sekarang sih Kartini sudah kayak Kartono karena bajunya mirip-mirip laki-laki. Kalau dulu memang betul-betul ada peradaban yang hakiki, sampai orang Islam perempuan hebat. Bahkan beliau itu menyampaikan hadis kepada laki-laki. Hadis yang disampaikan beliau kurang lebih 2000 dan diriwayatkan kepada para sahabat juga, Ibnu Abbas ya, Ibnu Mas'ud, luar biasa. Sampai-sampai hal-hal yang agak susah diungkap oleh perawi lain karena apa? Karena beliau itu orang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sengaja Allah sediakan untuk membangun peradaban ilmiah itu diberikan seorang yang masih muda belia, sehingga melahirkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan sangat tinggi, madrasah-madrasah. Walaupun istilah madrasah itu paling populer muncul kalau kita belajar sejarah abad kelima Hijrah, zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Di zaman Rasulullah peradaban muncul bukan dari madrasah pendidikan begini, enggak ya, dari rumah kecil. Rumahnya Arqam bin Abil Arqam yang terkenal Darul Arqam. Disitulah Rasulullah membangun halaqah ilmiah yang melahirkan peradaban yang sangat luar biasa. Rumah yang ada di puncak Bukit Soba. Jadi rumah ini memang untuk dakwah sirriyah, dakwahnya sembunyi-sembunyi Rasulullah. Kemudian berkembang lagi halaqah keilmian yang melahirkan peradaban dengan istilah Masjid Khon. Masjid Khon itu masjid-masjid yang sebelahnya ada kayak rumah. Kalau bahasa Brebes Komar itu kayak bilik ya Mar ya. Nah, bilik-bilik ya. Kayak di masjidnya Komar dulu itu ada biliknya yang angker sekali. Di situ angker sekali, jarang-jarang orang masuk. Karena di situ ada makamnya. Nggak tahu kalau sekarang itu makamnya dipindah apa enggak. Zaman saya kecil kalau masuk, bilik-bilik kamar-kamar yang berada di masjid namanya Masjid Khon. Orang-orang yang belajar itu tidurnya di situ. Zaman saya kecil kalau belajar tidurnya di masjid, ya. Ya, kalau nggak berani di kedinginan masuk ke bilik masjid. Nah, bilik masjid itulah menjadi pergaulan ilmiah. Ya, karena dulu kan nggak ada HP. Kalau mungkin ada HP, orang di kamar main HP sendirian. Nah, sekarang dulu nggak bisa zaman Rasulullah. Jadi kemudian terus berkembang menjadi peradaban lebih besar lagi. Di zaman Al-Ghazali menjadi madrasah. Dan madrasah ini ya sampai hari ini di Indonesia itu pusat-pusat peradaban biasanya kampungnya namanya Kauman. Asal qoma yakumu, Kauman. Biasanya kalau daerah Kauman, kalau di Indonesia itu ada masjidnya, Masjid Agung biasanya.
Misalkan di Johar ada Masjid Kauman, di Meranggen ada namanya Masjid Kauman. Demikian di mana-mana ada, di Brebes ada, daerah Kauman ada. Daerah-daerah itu ada daerah Kauman karena Kauman itu dulu pusat peradaban, ada masjidnya. Dan biasanya di Kauman itu ada pusat pasarnya. Makanya wajar itu pasar Johar itu di Kauman. Itu ada pusat pasarnya. Karena pusat-pusat peradaban. Dulu pertama Islam datang itu memang kebanyakan mereka menyambi. Ya. Dakwah tugas pokoknya tapi nyambi dakwah. Nyambi dakwah, maka menjadi pedagang-pedagang hebat. Ya, rata-rata semuanya bisnismen yang melahirkan peradaban ekonomi yang sangat luar biasa. Di Indonesia ada organisasi ekonomi yang tumbuh di Solo dan di Jogja. Namanya apa itu organisasi ekonominya? Ya, terkenal sekali itu. Ya, menjadi penyebab bersatunya orang-orang pemuda-pemuda Indonesia, ya. Jadi kalau kita di Jogja ada SMP peninggalan organisasi ekonomi terkuat, ya, SMP-nya namanya SMP Muhammadiyah 2. Pekerjaannya dia adalah keliling dunia. Saya pernah ke sana, tukar pelajar dari Australia. Ya. Dulu banyak sekali organisasi ekonomi yang kemudian setelah kesadaran menjadi sebuah organisasi namanya Budi Utomo, ya. Jadi kesadaran-kesadaran semacam itu lama sekali, ya. Dan kesadaran-kesadaran itu dihimpun. Makanya di Indonesia kalau kita mengerti peradaban yang terbesar, salah satunya di mana? Di Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat itu karena peradabannya sangat tinggi, sampai-sampai orang-orangnya pernah mengumpulkan iuran emas, beli pesawat. Siapa? Yang pilotnya siapa? Perdana Kusuma, Halim Perdana Kusuma sama Pak Iswandi. Dia menjadi, ya, bandara yang sangat besar. Jadi dia dulunya apa? Pilot dari iuran. Iurannya pakainya emas-emas di Padang. Tapi akhirnya pesawatnya meledak di Singapura. Siapa pilotnya? Halim Perdana Kusuma dan Iswandi. Sekarang menjadi dua bandara besar. Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Kalau Iswandi di mana? Iswandi di Jogja, ya. Di Madiun, ya. Yang ini militer, ngerti. Itu dulu adalah orang Islam. Karena peradabannya sangat kuat sekali, orang Islam itu iuran. Beli pesawat, yang naik para pendiri bangsa. Ya, akhirnya dua orang itu namanya diabadikan menjadi bandara yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Jadi perjalanan peradaban itu sangat panjang sekali. Tapi hari ini peradaban Islam sangat lesu sekali setelah muncul, ya, proses dalam tanda petik peradaban modern Barat. Umat Islam pada KO. Makanya ini harus disikapi dengan bijak. Banyak orang yang menghadapi Barat itu dengan model permusuhan, ya. Jadi modelnya permusuhan. Semua yang dari Barat dimusuhin semua. Ada yang tabi'iyah, kita tunduk lutut menjadi pengikut setia peradaban Barat. Padahal kalau kita kembali kepada Islam, Barat itu sebelum tumbuh menjadi masyarakat modern dalam tanda petik, semuanya menimba dari Islam. Makanya kalau kita belajar peradaban Islam,
munculnya ilmu-ilmu pengetahuan itu dari Islam. Misalkan Al-Khawarizmi yang menemukan teknologi digital yang pertama abad 78 Masehi, Al-Jabar, itu yang menghasilkan matematikawan ulung, Ibnu Sina, kedokteran dan sebagainya. Ya, ini kenapa terjadi demikian? Karena kaum muslimin masuk pada masa-masa kelesuan. Biasanya memang umat Islam itu akan lesu kalau sudah kakek duit. Kayak tadi Pak Dwi di TV 100 supermi. Kebanyakan supermi akhirnya gak kuat pikulnya. Biasanya kalau umat Islam sudah terlanjur begitu, padahal kita semua ngerti loh, orang mau beradab itu adalah orang yang mengerti rezeki ini titipan. Jadi kalau kita titipan ya diambil ya santai kayak tukang parkir itu. Tapi kasihannya tadi dititipi mie 100 kardus nggak kuat. Nah, mulai kelesuan itu ketika mulai dinasti Abbasiyah itu sudah mulai kelesuan yang sangat luar biasa. Karena di zaman Harun ar-Rasyid itu sudah peradaban fisik itu luar biasa. Biasa ya, kaidah-kaidah. Makanya ada kitab yang diterjemahkan bahasa Indonesia ya, Mendung di Atas Ka'bah. Jadi judul ini menggambarkan sebab-sebab Saudi itu menjadi negara yang sangat lambat sekali kalau hubungannya dengan respon-respon ya, respon-respon kemanusiaan internasional, walaupun duitnya banyak. Kalau urusan duit cepat, tapi urusan misalkan yang berhubungan dengan kemerdekaan negara itu Saudi itu agak lambat dalam tanda petik ya. Tentu ini banyak faktor, salah satunya penulis buku itu, seorang S2 dari Madinah menulisnya itu. Salah satunya karena orang-orang Saudi itu sudah terlalu kenyang. Jadi di sana itu kalau kita main ke Saudi, itu mobil itu nggak seperti kita itu. Mobilnya mobil Eropa mewah-mewah pada pekok, parkirnya di pinggir jalan. Kalau kita kan mobil pekok ya, yang paling murah pun diberi garasi ya. Karena bagi mereka ya, harta itu sudah demikian mudahnya, walaupun hari ini sedang mengalami krisis. Salah satunya karena devisa mereka di luar migas, salah satu yang besar kan haji dan umroh. Yang kalau haji dan umroh ditutup ya devisanya nggak bisa masuk terus menerus. Padahal dengan berhentinya haji dan umroh atau kecilnya, maka penghasilan jutaan orang Saudi yang dia jualan. Padahal orang Indonesia itu semangat sekali. Kalau umroh dan haji itu kebanyakan mereka fenomenanya seperti piknik. Makanya kalau kita ke Madinah sana itu nggak usah khawatir nanti gimana kalau saya di Arab, nggak usah bahasa Arab, ngerti semua. Murah. Jadi mereka itu bahasa Indonesia itu lancar sekali. Karena apa? Paling banyak hobinya orang Indonesia itu adalah belanja dan nawar loh. Jadi hampir setiap hari. Jadi mereka murah. Jadi orang Indonesia itu banyak sekali yang datang, terutama kalau di Madinah, di depan Masjid Nabawi. Itu banyak sekali pedagang-pedagang yang kadang-kadang lebih fasih daripada kita bahasa Indonesianya. Ya. Karena mereka ya jualannya setiap hari. Jadi ternyata kelesuan peradaban itu salah satunya adalah ketika kita berlebihan terhadap dunia. Memang Rasulullah mengingatkan, wallahi ma ahsal faqru minkum, demi Allah bukan kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian. Yang ditakutkan apa? Ketika terbuka dunia, dalam hadis Sahih Bukhari itu, dunia dibuka lebar, patana pasu, kemudian kita itu habis waktunya hanya berebut dengan dunia, patuhliku kama halakaman qablakum,
Maka ketika manusia itu hidupnya sibuk terus dengan urusan dunia, rebutan harta, itulah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Maka pada hari ini tuh peradaban umat Islam salah satu peradaban yang dalam tanda petik rendah sekali. Salah satunya apa? Ketitipan itu. Tapi yang paling esensi tetap ya, bu'dahu anil kitab was sunnah. Jauhnya dari Alkitab dan Sunnah. Jadi kalau kita sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka muncullah perpecahan. Umat Islam dibikin oleh musuh-musuhnya kelompok-kelompok baru dalam Islam yang memudahkan ya. Energinya bukan untuk saling bertoleransi, saling membangun kekuatan, tapi untuk mengebuk teman dalam bangunan Islam itu sendiri. Sehingga hari ini kita lihat kelompok-kelompok itu rame-rame senantiasa usrak dalam urusan mengebuk pihak sana pihak sini. Kebesaran Islam ya malah ditertawain. Kebiasaan kita malah mengikuti Yahudi Nasrani. Dan ini memang keinginan peradaban barat. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak ridho kepada kita sampai kita mau tunduk kepada mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tiada hentinya mereka memerangi kalian supaya kalian bisa murtad kalian jika mereka mampu. Dan peperangannya bukan peperangan konvensional, peperangan pakai senjata, tapi peperangannya namanya Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri itu Hozbun, hoza, yasu, hozwan. Al-fikri intelektual, peperangan intelektual. Dan ini paling banyak sekali. Maka anak-anak kita sekarang menjadi objek yang paling empuk. Makanya lupa dengan sejarah kebesaran peradaban Islam. Maka anak-anak kita nggak malu kalau sekarang cara potongan bajunya ya potongan baju orang-orang Barat. Ya, budayanya pakai budaya Barat. Bahkan banyak orang-orang yang kalau sekolah kalau nggak ngerokok itu merasa malu, sampai bilang ente nggak ngerokok bencong loh gitu. Padahal yang ngerokok kebanyakan bencong, ya. Sampai-sampai begitu. Bahkan dalam peradaban itu dibikinlah, ya. Dalam peradaban itu lembaga-lembaga khusus. Di Indonesia sangat terkenal lembaga khusus yang mereka yang dibidani oleh Yahudi. Misalkan Lion Club, ya, Rotary Club, yaitu lembaga-lembaga, dan mereka membangun kebudayaan khusus. Contohnya lomba berdiri diam sehari, ya. Jadi programnya indah kelihatannya, lomba berdiri diam sehari. Ya yang menang ya nggak sholat dong, diam berdiri sehari, ya. Nah, lomba lagi malah dari perguruan tinggi Islam yang menang, lomba ya goyang pantat terlama. Nah gitu, memang begitu lombanya gitu, dilihat aja di koran-koran, ya. Lomba lagi banyak sekali itu, organisasi sangat masyhur, dan itu duitnya digalang dari kaum muslimin. Yang paling terkenal di Indonesia ya dua itu, Rotary Club dan Lion Club, ya. Tapi kita rata-rata menjadi objek empuk. Akhirnya mereka bisa memainkan kita semakin hari kebudayaannya semakin redup. Bahkan anak sekarang itu, ya, kalau zaman dulu saya itu rata-rata hafal Al-Barzanji. Al-Barzanji sebagai sebuah budaya, ya. Kalau sekarang boro-boro, ya. Sekarang hafalnya lagu-lagu barat, ya. Mereka sudah terbiasa dengan budaya barat, bahkan mereka disuguhi makanan yang sangat empuk dalam kebudayaan mereka. Istilahnya 3S. S yang pertama seks, budaya seks. Jadi akhwat itu ditampilkan dengan cara vulgar, ya. Akhirnya dia menjadi komoditas.
perempuan menjadi komoditas perdagangan, ya. Ini adalah budaya hari ini. Di mana-mana kalau orang mau menjual produk, yang ditonjolkan bukan produknya, tapi yang ditonjolkan wanitanya. Ini yang merusak peradaban Islam, ya. Atau budaya yang lain, yang lain, sport. Nah, olahraga itu seakan-akan sekarang menjadi orang pada takut ke masjid, tapi kalau olahraga nggak pada takut, ya. Bagi mereka olahraga itu kiblat, ya. Sampai-sampai mereka itu kalau olahraga itu sudah gak qiyamul lail, tapi kalau urusan sepak bola jam 3 kuat bro, jam 3 ini final bro, ya, antara Arsenal dengan MU bro, nah, Real Madrid dengan Barcelona. Nah, bayangkan, jadi kita sudah ikut menari di bawah orkestranya mereka, dirjennya mereka. Nah, ini sangat disayangkan. Karena apa? Di sekolahan-sekolahan tidak diajarkan. Paling-paling yang dianggap modern ya Mustafa Atatürk, Mustafa Kemal Pasha. Kalau saya kenal dulu SMP itu dipelajari sebagai Bapak Reformasi Turki. Sampai-sampai adzan diubah menjadi bahasa Turki. Ya, padahal itu sebuah penyimpangan tingkat tinggi. Mereka dianggap orang yang paling berperadaban. Jadi kita di sejarah di SMP itu dipelajari itu, ya, sejarah modernisasi Turki. Ya, padahal itu yang menghancurkan peradaban umat Islam. Mudah-mudahan kita sadar, ya, jangan sampai di dalam kita bersama Islam itu melupakan peradaban Islam yang sangat penting. Saya kira demikian. Kita beri kesempatan pertanyaan online dulu, baru kita tutup pertanyaan offline. Dan sama nanti. Pertama, Ustaz, apa syarat bela diri yang tidak menyalahi aturan Islam, dan apa saja batasan bela diri yang sesuai syariat Islam? Ya. Ya, karena masalah bela diri kan masalah ibahah, al-aslu al-adat, ya, hukum asal kebiasaan, al-ibahah boleh, ya, bela diri. Yang penting dalam bela diri itu satu, ya, memperhatikan faktor waktu yang berhubungan sangat penting, jam-jam sholat, ya, jam-jam ibadah, ya. Yang kedua, faktor berkerumunnya laki-laki perempuan, ikhtilaton, campur baur laki-laki perempuan, itu mesti, ini akan memancing, ya. Yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan batasan aurat, ya. Kalau misalkan yang ngajar ahwat, tapi ahwat yang ngajar nggak nutup aurat, dia biye, ya. Ikhwan juga begitu. Ikhwan yang ngajar pakai celana pendek, ya. Walaupun ada hadis sahih, ya, bahwa ada hadis yang mengatakan aurat laki-laki itu atas lutut, tapi kesepakatan 4 madhab yang paling disepakati, itu hadis tentang sampai lutut. Sampai lutut itu yang paling disepakati di 4 madhab. Jadi kalau kita membaca literatur fikih itu yang paling disepakati itu sampai lutut, ya. Ini penting sekali. Jadi masih banyak, intinya begitu kan. Jadi jangan mengganggu yang berhubungan dengan waktu-waktu ibadah, waktu-waktu belajar. Tidak boleh bercampur baur yang melahirkan, ya, ikhtilaton, ya, berkumpul, ya, laki-laki perempuan ajnabi yang kemudian batasan-batasan aurat dan sebagainya. Tentu banyak, ya. Kita kan bikin juga kan persatuan sepak bola ulul absar. Itu kan sudah diberikan kaosnya. Ini nggak jalan, ya, apalagi tambah wabah lagi. Baik, selanjutnya. Ustaz, teman-teman banyak yang mengidolakan artis Korea. Padahal itu sangat tidak sesuai dengan akidah. Bagaimana meluruskannya? Sementara itu sudah budaya di masyarakat zaman sekarang. Iya, bukan hanya artis Korea, artis Indonesia juga banyak diidolakan. Idola itu bahasa Arabnya nabi, ya.
orang itu akan bersama nabinya. Kalau idolanya artis Korea ya besok bersama artis Korea dong. Ya, idola itu bahasa Arabnya nabi, ikutan. Ya. Itu persoalannya karena simat. Karena kehilangan figur. Karena kehilangan pemahaman peradaban yang benar. Anak-anak kita dididik oleh HP setiap hari. Akhirnya dia lama-lama melihat sesuatu yang nggak boleh, tapi ya namanya setan. Ya, kejahatan kan kayak turun gunung, lama-lama ikut. Itu kesalahan kita sebenarnya, ya. Jadi mereka karena kita nggak bisa membuat aktivitas yang menarik, aktivitas yang menggigit, ya. Contohnya kemarin Ustadz Ahmad Zaki, ya, rihlah su'udul jabal, naik gunung. Harusnya sama anak-anak, jangan yang tua-tua lagi. Kakinya sakit lagi. Ini contoh nih, kita tuh kurang kreatif, ya. Harusnya pesantren itu bikin klub sepak bola khusus antar pesantren. Wasitnya yang hafal Al-Quran, syarat 1, 2, 3. Ya, ini penting itu, ya. Jadi kita harus aslamiyatul lam, islamisasi semua sisi kehidupan, ya. Bukan hanya pelajaran-pelajaran eksak sosial. Kalau eksak sudah banyak yang Islam karena kaidah-kaidahnya banyak yang tunduk dengan hukum-hukum Allah, namanya hukum sunatullah. Yaitu kesalahan yang tua-tua, kesalahan para guru, kesalahan lingkungan, bukan kenakalan remaja. Kenakalan remaja dampak dari ketidakkreatifan orang tua dan kenakalan orang tua. Akibatnya anak-anaknya banyak yang melenceng. Dan itu nanti yang dosa pertama ya presiden itu, nanti menteri-menterinya, menteri pendidikan, ya, terus yang mengelola pendidikan, kepala sekolah. Kalau mereka melakukan perbuatan ya nanti kena, ditanya oleh malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Caranya itu mereka harus dialihkan, dipisahkan in grupnya. Ini ada kisah nyata. Anak itu baru sembuh, kepalanya pecah, udah ngamuk minta motor lagi. Sudah datangnya silaturahim ke geng yang bawa motor, sudah silaturahim, kepalanya baru nempel, ya, batoknya baru tempelkan, sampai ibunya menangis. Dan ini wali kelasnya nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala, tanggung jawabnya seperti apa. Kepala sekolahnya juga ditanya. Nah iya, kenapa begitu? Ini karena apa? Mereka terus-menerus nggak ada sekolah, ya. Makanya mereka akhirnya ya sekenanya. Bayangkan kepalanya baru dianggurkan per bulan-bulan, berapa bulan itu, ya, baru ditempelkan, udah nempel langsung ngamuk, minta motor lagi. Orang tuanya sudah membelikan lagi, ya Allah. Ya saya bayangkan belinya itu uangnya sendiri apa utang, kasihan sekali. Itu sudah teman yang dulu mengantarkan dia dipatah kepalanya pecah, sudah ziarah, sudah silaturahim ke rumahnya dia. Dan dia sendiri sudah masuk orang yang biasa trek-trekan. Nah ini memang ini wali kelas harus cerdas ini, menangani orang semacam ini. Ya, makanya kegiatan kemarin saya sayangkan. Walaupun kemarin saya mendukung Pak Alfian, mana Pak Alfian? Oh nggak ada. Oh itu Pak Alfian yang mana? Ngajar Pak Alfian, salah satunya kita bikin kegiatannya menggigit tempatnya Pak Said itu. Ya, tempatnya Pak Said, kita di sana bawa beras masak tempatnya Pak Said. Berasnya nggak usah minta Pak Said, sayurnya saja karena Pak Said di sana surplus sayur. Nah, naik dong. Diperiksa Pak Ustadz harus pakai surat periksa, nggak apa-apa. Diperiksa nggak apa-apa di puskesmas, ya. Yang cepat itu. Jadi periksa nggak apa-apa, bawa surat. Nah, saya sering itu, udah kalau lewat di tempatnya Pak Said itu ya mungkin kurang lebih 3 kali lah, sampai di puncak PR ya dulu ya. Jadi Jimbaran kalau dari sini kiri Jimbaran naik ke tempatnya Pak Said. Nah, jadi ini kesalahan kita ya, kenakalan remaja akibat kenakalan dan kurang kreatifnya ya guru-guru, kurang kreatifnya orang-orang tua. Baik, terus. Jadi
Apa hukum orang muslim laki-laki atau perempuan yang tidak menuntut ilmu? Yang kedua, bagaimana caranya agar tidak meninggalkan ilmu? Yang ketiga, kalau kita belajar ilmu, ilmu apa yang paling luar biasa di hadapan Allah? Ya, orang tahu semua kejahatan yang paling besar itu adalah syar. Al-jahlu fiddin syar. Induk seluruh kejahatan adalah bodoh dalam agama. Nah, ini penting sekali dipahami. Kejahatan yang paling induk, itu ibu, syar itu kejahatan, syar. Ibu kejahatan adalah al-jahlu fiddin. Bodoh agama, ya Ma ya. Nah, Bima? Ya. Nah. Ya. Isan? Nah, karena HP-nya mainnya, kemudian nggak mau menuntut ilmu, yaitu al-i'rad an dinillah, la tata'allamhu, berpaling ke agama Allah, nggak mau belajar, itu bisa menyebabkan di buku jadi nawaqidul syahadat, nawaqidul Islam, orang nggak belajar Islam, berpaling sengaja, paling diberi kesempatan, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Tidak mau belajar, gak mau mengamalkan, ada tuh nomor 10. Al-i'rad an dinillah. Ya, berpaling dari agama Allah, gak mau belajar dan gak mau mengamalkan, padahal diberi kemampuan. Matanya iso, otaknya iso, kupingnya iso, badannya iso. Loh, tapi orang. Nah, orang ini bisa termasuk hal riddah, itu dibahas. Kalau kitab yang lama di pesantren namanya Sulam Topek, yang bahas itu. Itu dibahas itu, dia bisa dikeluarkan. Yang mengeluarkan bukan saya, memang saya tukang mengeluarkan. Ya, gitu. Sedangkan ilmu yang sangat luar biasa disepakati. Awwalu ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah. Masalah tauhid. Wa'lam bimakna alimu. Ya, bimakna faqihu, ya, memahami supaya faqih, ya, berilmu agama, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini sudah disepakati 4 madhab. Kenapa saya sering mengatakan 4 madhab? Ini generasi yang ditunjuk oleh hadis sahih. Khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Ya, makanya kalau kita belajar itu sahabat Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Nah, saat ini yang paling gampang sudah ada madrasahnya terstruktur madhab itu. Jadi kalau belajar jangan lepas. Kalau lepas nanti kita hanya sekedar menjadi, ya, selera-seleranan aja. Jadi itu ilmu yang sudah disepakati oleh 4 madhab yang sangat luar biasa. Terus, terima kasih. Siapa dia apa? Kelas berapa itu? Enggak ada kelas. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah ketika jadi pemimpin harus bisa menaklukkan diri sendiri sebelum ke orang lain? Wajib. Jihadun nafsi. Untuk menaklukkan diri sendiri itu ada anta ta'allama umuraddin. Harus mengerti agama. Bagaimana kalau dia jadi pimpinan nggak bisa naklukkan diri sendiri? Itu disepakati itu. Walaupun hadisnya dhaif, tapi ulama sepakat. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Saya baru perang dari perang kecil kepada perang besar. Qila ya Rasulullah, ma jihadil akbar? Apa jihad besar? Al jihad al akbar. Ya, jihadun nafs. Hadis dhaif, tapi dipakai oleh para ulama. Ibnu Qayyim membawakan jihadun nafs awalnya anta ta'allama umuruddin, memahami agama yang asli dengan tek-tek yang asli, dengan kaidah yang asli. Jangan ngaji jiping aja. Ya. Kalau usianya masih, ya belajar bahasa Arab. Ya, memahami sesuatu nggak ngerti bahasa Arab gimana? Orang Jakarta aja marah-marah gara-gara Mas, tahu alamat Mas? Tahu. Tahu itu maksudnya nggak tahu. Kalau Jakarta itu bahasa itu penting sekali. Makanya wa'lamu anna al-lughatal arabiyyah
Ketahui ya, belajar bahasa Arab fardun wajibun, fardu wajib. Ya, makanya kita itu harus ngikuti, jangan ngikuti selera kita. Ya, menganggap kita nggak usah belajar bahasa Arab sudah cukup, ya nggak bisa begitu dong. Karena ini kan kewajiban yang sangat dipentingkan, ya kita ikuti. Jadi itu betul, pendapat yang betul. Silakan lagi. Kalau Nurin itu ngerti aku, kelas 6 Nurin tuh. Ustaz, mau tanya, kan katanya pedagang-pedagang di Arab fasih bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa lain bagaimana, seperti Inggris, Spanyol dan lain-lain. Ya. Karena yang ingin haji atau umroh bukan hanya orang Indonesia, namun orang dari negara lain juga. Ya. Ya, karena kebetulan umroh terbesar, haji terbesar di seluruh negara Indonesia. Ya, tentu kalau orang bisnis ya ingin toh ya, inginnya yang menggait yang paling besar. Umroh terbesar dan haji terbesar setiap tahun itu orang Indonesia. Dari negara-negara, di antara negara-negara yang mengirimkan, yang paling besar daftar tunggunya di Indonesia sudah bertahun-tahun. Ya namanya pedagang wajar dong, pangsanya yang paling besar mana. Nah, yang paling besar kok ngomongnya murah gitu, ya dia ikut murah-murah. Ya, dan kebiasaan orang Indonesia itu kalau haji umrah itu suasananya kayak wisata. Jadi makanya begitu datang itu bukan mereka langsung sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tapi dia selfie dulu. Banyak sekali. Makanya kalau kita misalkan di Bukit Pertemuan Nabi Adam dan Hawa, namanya Jabal apa itu? Jabal Rahmah. Itu banyak tulisan Indonesia itu. Ya. Ai tanda hati, ya pakai bahasa ini banyak sekali batunya. Walaupun setiap tahun dibersihkan tulisannya orang Indonesia kan begitu. Ya mungkin pejabat bawa anaknya 3 orang, berapa situ dicoreti. Karena kan kalau ke dalamnya asyarinya nggak masuk. Banyak sekali tulisan bahasa Indonesia di situ. Ya jadi wajar aja kalau pedagang itu modelnya gitu. Ya ada bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris itu di tempat-tempat umum di Saudi itu lebih besar daripada bahasa Indonesia. Bahkan kalau di pesawat kita naik tuh kebanyakan bahasa Inggris. Bahkan ya dabin yang dari Timur Tengah itu ngomongnya nggak bahasa Arab, ya ngomongnya bahasa Inggris. Ya silakan aja kalau kita pakai pesawat besar, misalkan ya Qatar, Saudi, itu kebanyakan ngomongnya bahasa Inggris. Ya, ana urid ma'ul qurrah ya. Nggak, ya hampir nggak ada, ya ngerti tapi ya hampir nggak ada Inggris ya. Bahasa Inggris semua. Makanya di sana itu bahkan ada saudara kita yang di sini, anaknya di sini dulu, dia ngambil S3, jadi pengantarnya di S2 dan S3 itu bahasa Inggris di Saudi. Kalau bukan jurusan hadis, bukan jurusan din syariah, itu pengantarnya bahasa Inggris. Ya, misalkan jurusan mesin, pengantarnya bahasa Inggris setiap hari. Jangan dikira bahasa Inggris ya banyak. Kalau di kampus-kampus kebanyakan bahasa Inggris. Yang krombo inggil kata yo, sing kos-kostok sing ngasih wong Indonesia. Ada lagi? Ya nggak apa-apa deh. Apabila orang tua melakukan dosa besar dan belum bertaubat, apakah anak cucunya mendapat karma dari dosa yang dilakukan oleh orang tua tersebut? Karma itu bukan berasal dari ajaran Islam. Jadi nggak ada anaknya WTS itu tidak mendapatkan dosa turunan. Nah itu bahayanya agama non Islam itu, yang mengatakan ada kita harus jadi domba-domba yang kesasar karena keturunan dosa bapak kita, dosa Nabi Adam. Nggak ada. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Setiap orang itu memikul dosanya sendiri. Kecuali seorang anak dia melakukan kemaksiatan sejak kecil, dia belum diberi santunan akidah, santunan syariah dan yang lainnya.
maka ini kesalahannya dia akan dapat. Yang kedua, kalau dia melakukan dosa dia belum bali. Itu kaidahnya. Saya kira demikian. Sudah selesai. Nanti kita tutup sebentar. Kita hanya ada doa kafaratul majlis, kemudian pertanyaan hanya satu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, saya tutup dengan salam, tapi kita akan ada pertanyaan offline satu saja.